waktu ini di mana kami boleh duduk bersama, sama-sama belajar tentang demonologi. Tolong hambamu yang kau percayakan malam hari ini menyampaikan bagian ini Tuhan. Pak Robert juga yang saya gantikan oleh karena ada doa keliling di wilayah Aceh. Kami berdoa Tuhan berkati hambamu. Semua orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami pagari dengan darah Yesus membungkus menutup mereka sehingga puasa-puasa kegelapan tidak mendapat perhentian. Terima kasih hadirlah di tengah kami itu cukup bagi kami karena kehadiranmu kuasa yang ada pada kami, roh yang ada pada kami lebih besar kuasanya dari roh apapun yang ada di dunia ini. Kami mau mulai acara kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan ya malam hari ini saya dipercayakan Pak Robert untuk menggantikan beliau menyampaikan Shalom Pak. Maaf ada soundnya agak apa bunyi angin ya Pak? Agak kresek gitu. Kurang kurang jernih. Ya baik. Oke, Pak. Iya, saya ingin sampaikan demonologi pelepasan yang ke-17 ini ya. Eh, karena Pak Robert berhalangan dan mendadak minta saya gantikan. Ya, saya memang punya materi ini juga. Ya, materi okultisme ini buku yang biasa kami pakai. Yang sudah mendapat buku ini kayaknya Pak Beni, baru Pak Beni di komunitas Kingdom Family. Saya juga baru sudah mencari dapat cuma satu di rumah ada tersisa satu. Memang ini untuk peserta penanam gereja. Saya berada di Yayasan Sumber Sejahtera Yasuma itu dari tahun 2000 sampai 2015 ya. Itu memegang memang divisi just planting training sebagai manajer di just planting training, pelatihan untuk para penanam gereja, bukan pelatihan penanaman gereja, tapi pelatihan untuk para penanam gereja. Jadi kami tidak menerima orang yang mentah pada waktu itu, karena kami anggap CPT itu just planting training itu bukan satu pembentukan lagi, tapi hamba Tuhan yang sudah matang. Ya, dan hanya kami latih skill-skill dari penanaman gereja. Dan salah satu kebutuhan, ingat ini bukan doktrin, ya, tapi kebutuhan pelayanan yang kami lihat dari pelayanan Yesus ialah okultisme. Jadi saya selalu bilang ini bukan doktrin, artinya uh, tidak semua Gucci harus kita hancurkan, tidak semua mandau harus kita musnahkan, tidak semua ulos harus kita musnahkan. Nah itu doktrin kalau begitu. Tapi kita lihat dulu, mandau itu ada isinya enggak, ulos itu ada isinya enggak, guci-guci itu ada isinya enggak. Itu baru kalau sesuai dengan kebutuhan, butuh pelepasan, oke kita lepaskan. Nah itu maksud saya, okultisnya ini bukan doktrin tapi pelepasan. Tidak semua keris harus kita bakar, tidak semua cincin, aki harus kita hancurkan, ya. Tapi apabila ketika kita memakai cincin itu ada sesuatu yang lain yang berbeda dari kita, nah itu yang harus kita tangani. Jadi ini lebih kepada kebutuhan. Ya, saya sudah sampaikan sebetulnya uh, kemarin sampai di karena saya berapa kali gantikan Pak Robert. Nah, tadi kayaknya sampai di sini nih kemarin. Asal mula iblis nama-nama iblis di wilayah kita sampai pada brainstorming ini ya. Sebutkan nama-nama roh wakil iblis di target areamu. Ya, kami penanam gereja sering menyebut target area itu tempat pelayanan. Kita mau buka gereja itu namanya kami sering sebut target area. Nah, ketika kamu masuki target area itu iblis jenis apa yang kamu dengar? Ya, misalnya roh teritorial di situ apa namanya?
Nah, biasanya para penanam gereja kasih masukan kepada kami dan semakin banyak. Itulah sebabnya Pak Ponsius itu sebagai dosen kami, dia banyak sekali nulis nama-nama iblis itu, ya ratusan. Karena setiap dia masuk kelas, dia tanyakan itu kepada mahasiswa, iblis di daerahmu apa namanya, ya, ya. Pontianak beda dengan di Jawa, Genderuwo dengan kuntilanak beda kan, ya. Jadi bagus itu brainstorming itu, ya, menyebutkan nama-nama roh. Tapi kita sudah sampai di sini kemarin. Panjang lebarnya di sini kita diskusi. Dan saya percaya masih ada lah Bapak Ibu yang punya nama-nama itu yang nanti bisa dimasukkan. Tapi saya mau maju dulu ya. Ya, saya mau maju dulu. Asal mula iblis, ya. Asal mula iblis. Keberadaan iblis atau setan tidak pernah Tuhan izinkan. Iman Kristen menolak anggapan bahwa Tuhanlah yang menjadikan iblis. Memang menurut Kolose 1 ayat 6 segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, yaitu yang ada di surga dan di atas bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ya. Singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Malaikat termasuk di dalamnya, diciptakan uh, sebelum manusia. Penciptaan manusia, ya, Lucifer bintang timur putra fajar adalah pemimpin malaikat, namun ia menjadi tinggi hati dan melawan Allah, lalu ia dicampakkan Allah dari hadiratnya dan jadilah ia iblis. Jadi malaikat sendirilah yang menjadikan dirinya iblis, bukan Tuhan, ya. Ini pengertiannya. Setelah itu iblis bekerja di Taman Firdaus dan menjatuhkan Adam dan Hawa. Penyebutan iblis dan setan sebagai penghulu roh kudus, roh jahat, menunjukkan bahwa setan atau iblis telah menjadi pemimpin para malaikat-malaikat yang jatuh, ya. Iblis telah mengatur dengan baik para pengikutnya berdasarkan tingkatan-tingkatan. Perhatikan sebutan yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 12. Pemerintah-pemerintah, ini penekanan pada sistem. Penguasa-penguasa, ini penekanannya pada pribadi dari setan yang berkuasa. Penghulu-penghulu dunia yang gelap, penekanannya pada iblis sebagai pemimpin kegelapan. Roh-roh jahat di udara, penekanan pada kegiatan-kegiatan roh. Ini yang sering menimbulkan kekacauan manusia. Sebutan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa juga ditemukan dalam Efesus 3 ayat 10. Namun, untuk menunjuk kepada susunan tingkatan malaikat-malaikat yang baik di surga. Ini merupakan indikasi bahwa yang menduduki tingkatan-tingkatan ini adalah makhluk-makhluk dari jenis yang sama. Bandingkan juga pemakaian istilah baik pemerintah-pemerintah maupun penguasa dalam Kolose 1 ayat 16, yang merupakan bagian dari makhluk yang diciptakan Allah melalui Yesus. Roh-roh jahat disebut juga sebagai roh-roh atau makhluk-makhluk halus. Sebenarnya roh-roh najis, ya. Roh jahat yang disebut dalam Matius 17 ayat 18 sebenarnya ada kesamaan dengan roh-roh halus yang disebut dalam Lukas 10 ayat 17 20. Dalam Matius 18 disebut bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang dirasuk roh-roh jahat dengan cara mengusir roh-roh najis dari dalam diri mereka. Sedangkan aktivitas dan siasat iblis telah terekam dalam firman Allah yang secara rasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Aktivitas dan siasat iblis dalam hubungannya dengan Kristus, dengan bangsa-bangsa, dengan orang yang tidak percaya, dan dengan orang-orang percaya. 1. Hubungan dengan Kristus apa? Hubungan iblis. Permusuhan antara setan dan Kristus pertama kali dapat terlihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, Kristus sebagai benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular, begitu pula setan akan meremukkan tumit dari benih perempuan. Ini menunjukkan kepada penderitaan Mesias di kayu salib.
saat kelahirannya di bumi, Yesus sudah dihadang oleh setan melalui Herodes. Tidak dapat disangkali bahwa pembunuhan yang diperintahkan oleh Herodes terhadap anak-anak di bawah umur 2 tahun itu diilhami oleh setan. Matius 2 ayat 16. Dalam Matius 16 ayat 21-23, Tuhan Yesus menghardik Petrus karena setan menghalangi karyanya. Ya, karena Petrus menghalangi karyanya untuk menderita sebagai Mesias yang menderita, mati, dan bangkit. Begitu pula setan memakai Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 1-14, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk berbuat jahat melalui 3 bidang. 3 serangan ini sebagai gambaran tentang bidang-bidang di mana seseorang dapat dicobai, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Tujuan utama pencobaan setan kepada Kristus adalah untuk meniadakan penderitaan dan kematian di kayu salib. Ya. Jadi sejak awal tuh, sejak kelahiran sampai pada dia menuju kepada salib, ada saja yang mau menggagalkan dia, baik oleh murid-muridnya, oleh Herodes juga, ya, bahkan oleh murid-muridnya sendiri yang sebetulnya secara manusia sayang, ya sayang sama Yesus, tapi Yesus melihat itu sebagai penghadang karyanya sampai ke salib. Yang kedua, hubungan dengan Allah. Apa hubungan iblis dengan Allah? Setan memberikan penawaran palsu kepada Hawa bahwa dia akan menjadi seperti Allah. Jadi makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang dalam Kejadian 3:5, tindakan setan ini sekaligus merupakan penyerangan kepada Allah. Ya, ini penyerangan kepada Allah walaupun melalui Hawa, ya. Karena Tuhan sudah melarang Hawa. Saat ini kegiatan setan untuk menyerang Allah semakin berkembang. Beberapa petunjuknya adalah adanya kesalehan palsu. Hati-hati Bapak Ibu. Tampilnya setan dalam penyamaran sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Saya kaget tadi ada yang di satu grup ada yang mengirimkan satu video hamba Tuhan yang memukuli istrinya. Tapi pujian penyembahnya luar biasa di gereja hamba Tuhan ini. Iya, iya, mungkin Bapak Ibu juga ada yang dapat video itu. Puncak dari kepalsuan itu ialah kedatangan antikristus di mana kegiatan ini akan sesuai dengan rencana setan dan akan menyesatkan banyak orang dengan kebohongan tipu muslihat. Nah, sekarang apa hubungan setan dengan bangsa-bangsa? Tujuan utama setan adalah untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Wahyu 20 ayat 30. Caranya adalah dengan jalan menumbuhkan keyakinan bahwa sanggup memerintah secara adil, bijaksana, dan damai terlepas dari kehadiran Tuhan. Ya, jadi bangsa-bangsa ini merasa mereka tidak membutuhkan Tuhan dan mereka dapat memerintah bangsa-bangsa, suku-suku itu. Taktiknya hanya dengan cara mengelabui. Dalam melakukan tugasnya ini, setan mempekerjakan roh-roh jahat. Ya, Daniel 10 ayat 13-20, dan ia memakai pemerintah-pemerintah untuk menghalangi pengabaran Injil. Ya. Jadi ada negara-negara yang masih tertutup. Nah, itu salah satunya. Ya, mereka menghalang-halangi pengabaran Injil. Masih tertutup dan itu ditutup oleh pemerintah dengan sistemnya. Ya, pemerintah yang ada. Nah, itu perlu peperangan Bapak Ibu. Itu sebabnya penginjilan itu melekat dengan doa peperangan. Nanti tanyalah Ibu Agustin. Ya, sebelum dia jalan itu harus peperangan dulu. 4. Hubungan dengan orang kafir apa? Setan membutakan pikiran orang kafir sehingga mereka tidak mau menerima Injil. Dia memberikan pemahaman yang salah. Misalnya banyak jalan menuju ke Roma. Ini dikerjakan oleh setan loh Bapak Ibu, bukan cuma isu.
cara berpikir pluralisme dan kebatinan, pertimbangan manusia, dan berbagai argumentasi yang meyakinkan memegang peranan penting. Tetapi setan akan datang pada saat orang mau mendengarkan firman Tuhan sehingga dia tidak dapat percaya. Lukas 8 ayat 18, ayat 12 misalnya. Yang jatuh dari pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarkannya, kemudian datanglah iblis, ya. Jadi ada bagian iblis di sini menghalangi firman Tuhan yang ditaburkan, lalu mengambil firman Tuhan itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang kelima, hubungan dengan orang percaya ada juga Bapak Ibu. Ya, iblis dengan orang percaya. Terhadap orang percaya, setan tidak pernah tinggal diam, tetapi justru bekerja lebih giat. Setan mencobai orang percaya seperti halnya setan mencobai Tuhan Yesus. Begitu juga setan berusaha mencobai para pengikutnya. Tujuan dari pencobaan ini ialah agar percaya dan melakukan kejahatan, yaitu satu, supaya orang percaya menyesuaikan diri dengan segala tekanan dan tatanan yang berlaku dalam masyarakat. 1 Tesalonika ayat 5 misalnya. Aku Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi Paulus sadar sekali bahwa ada peperangan di balik orang-orang percaya yang dia layani. Ya. Kedua, agar orang percaya menyembunyikan diri atau menutupi kepentingan diri sendiri. Maksudnya ini cerita Ananias dan Safira, ya. Akan tetapi ada seorang laki-laki bernama Ananias bersama-sama dengan istrinya Safira menjual harta miliknya. Ini orang percaya Bapak Ibu yang akhirnya dikuasai oleh iblis. Padahal tanpa dia bohong pun sebetulnya itu tetap miliknya. Makanya Paulus bilang, bukankah tanpa kamu bohong itu tetap milikmu? Ya, tapi sayang sekali, ya, Alkitab tidak mencatat demikian. Dia mendustai, sebab itu Paulus mengatakan, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Bukan mendustai aku, bukan. Mengapa kami mendustai Roh Kudus? Di situ dia katakan. Ya ini, ayat 3 misalnya. Petrus berkata kepada Ananias, mengapa iblis memenuhi hatimu sehingga kamu berbohong kepada Roh Kudus? Ya, bukan berbohong kepada saya. Paulus tidak ngomong berbohong kepada saya. Kamu berbohong kepada Roh Kudus, ya. Bahkan ayat 4 dia tegaskan, kamu bukan berbohong kepada manusia tetapi kepada Allah. Yang ngeri sekali sebetulnya, sampai peristiwa yang baru-baru saja terjadi, ya, di mana ada seorang yang bilang kalau Yesus memang Tuhan, biarlah saya mati hari ini. Ya, hati-hati Bapak Ibu, mati benar, jangan mencobai Tuhan. Ya, yang ketiga, dengan orang percaya melanggar susila. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, agar kamu leluasa memberikan waktumu untuk berdoa. Kemudian hiduplah bersama-sama lagi supaya iblis, ya ini ngeri, supaya iblis tidak mencobaimu karena ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Jadi pisah ranjang itu pun hati-hati diingatkan oleh Rasul Paulus, jangan sampai, ya, iblis masuk dalam situasi itu. Ini terhadap orang percaya semua ya Bapak Ibu, ya. Namun kendati pun setan mencobai orang percaya dengan luar biasa, orang percaya dapat mengambil manfaat dari itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Dalam inilah kamu sangat bersuka cita sekalipun untuk sementara waktu jika diperlukan.
kamu harus menderita berbagai macam pencobaan sehingga imanmu lebih berharga daripada emas fana, sekalipun telah teruji oleh api terbukti murni menghasilkan kemuliaan dan kehormatan pada saat penyataan Yesus Kristus. Untuk mengajarkan yang berikut adalah untuk mengajarkan sesuatu ya kepada orang percaya, yaitu di sini ayat firman Tuhannya 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara yang kekasih, janganlah terkejut dengan api pencobaan yang datang untuk menguji kamu seolah-olah sesuatu aneh terjadi atas kamu. Namun bersukacitalah karena kamu ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus sehingga kamu juga dapat bersukacita dan bergembira pada saat kemuliaannya dinyatakan. Lalu mengingatkan juga kasih karunia, kasih kepada Allah, ya. Diberkatilah orang yang tabah dalam pencobaan karena setelah itu terbukti tahan uji ini. Ini seperti kisah Ayub, ya. Artinya penderitaan itu berpotensi. Selalu saya bilang bahwa setiap penderitaan itu ada dua hal yang sedang bertarung di dunia roh, Bapak Ibu. Kita mau memenuhi keinginannya iblis atau keinginan Tuhan. Walaupun dalam keyakinan kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, namun dalam kenyataannya banyak sekali. Bukan jemaat biasa, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terpisah dari kasih Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma 8, ya. Dalam Roma 8. Dalam kenyataannya ayat 49 katakan tidak ada yang mungkin dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi bagaimana dengan misalnya Yahya Walune atau banyak hamba Tuhan yang lain yang tidak terekam meninggalkan kasih setia Tuhan Yesus. Ya, setan menyerang orang percaya. Pekerjaan setan sebagai penyerang dan penuduh orang-orang percaya dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu menyerang kesaksian tentang Injil, mengambil firman Tuhan, memusuhi orang percaya, mencegah tersebarnya penginjilan. Ya. Ibu Agustin sering bersaksi ketika dia ajak orang penginjilan. Mereka bilang, jangan nanti kamu ditangkap, jangan nanti kamu pokoknya cerita yang negatif-negatif. Ya itulah salah satu pekerjaan iblis. Ya, dia memberikan kesaksian yang negatif tentang Injil. Bagian B menyoroti dosa-dosa masa lalu orang percaya, menuduh. Dan aku mendengar suara yang keras di surga berkata, sekarang telah datang keselamatan, kuasa kerajaan kita, serta kekuasaan Kristus. Ya, karena si penuduh ini iblis. Si penuduh saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Allah siang dan malam sudah dilemparkan ke bawah. Dan yang C ialah menekan orang percaya dan membuatnya tidak sanggup menanggung pencobaan. Mungkin Bapak Ibu sering menemui ini di lapangan. Ya. Orang menderita yang sampai dikerjain oleh iblis sampai seolah tidak sanggup menanggung pencobaan. Namun ketika ada yang menyebabkan kesedihan, ia tidak menyebabkan kesedihan untukmu, tetapi pada batas tertentu supaya aku tidak melebih-lebihkan untuk kamu semua. Nah, ini ayat firman Tuhannya ayat 5 sampai 11. Pada ayat 11 dikatakan, dengan demikian iblis tidak akan diuntungkan dari kita karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Bapak Ibu harus lihat, iblis terus bekerja keras. Iblis walaupun kita sudah bertobat, iblis tidak pernah rela. Dia akan terus mau menjatuhkan kita, ya, melalui pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan hidup yang seolah-olah mau membawa kita sampai ke titik kita tidak sanggup lagi, lebih baik tinggalkan Tuhan. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya, model ya banyaklah sekarang, saya tidak sebut artis-artis yang
sampai meninggalkan Tuhan begitu mudahnya. Ya, itu semua usaha dari iblis. Ya, nah, rupanya sampai sini saja kita masuk dalam diskusi. Saya belum masuk kepada okultisme. Ini baru bagaimana kuasa kegelapan dalam kehidupan kita yang nyata, belum kepada okultisme dalam bentuk jimat atau ramalan atau apa yang lainnya. Ini baru dalam serangan kepada, ingat tadi, kepada bangsa-bangsa yang daerah, karena ini materi untuk church planting training, daerah-daerah di mana kita akan menanam gereja sebetulnya. Di sana ada bangsa-bangsa Tuhan taruh. Bagaimana roh territorial bekerja di antara suku-suku bangsa itu. Mereka kadang punya pemahaman banyak jalan menuju ke Roma, hati-hati dengan pemahaman yang iblis letakkan dalam pikiran mereka sebagai penolakan terhadap Injil juga. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini dulu yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Ya, masih Iya. ada. Silakan. Iya, boleh Pak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pak Dwi, Bapak Ya. Sri. Iya, di sini